Banyak di antara kita yang mungkin berpikir bahwa manusia pada awalnya diciptakan dengan sifat yang abadi, tidak bisa mati, tidak bisa binasa sebelum kejatuhan dalam dosa. Kita sering membayangkan bahwa Adam dan Hawa akan hidup kekal selama mereka tidak berdosa. Tetapi, tahukah Anda bahwa Alkitab sebenarnya mengajarkan hal yang berbeda? Alkitab menunjukkan bahwa manusia itu bisa mati bahkan sebelum mereka jatuh dalam dosa. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Shalom, selamat bertemu kembali Permisa Story of Rohani Channel. Puji syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan bagi kita. Tuhan sudah memimpin kita sepanjang hidup kita, dan kita bertemu sekali lagi di channel ini untuk sama-sama lagi belajar akan firman Tuhan. Amin. Saudara dan saudari, rencana Tuhan pada manusia pada mulanya adalah untuk hidup selamanya. Namun, dalam memberikan kehidupan selamanya ini, Tuhan tidak menciptakan manusia itu bersifat abadi atau tubuh yang abadi. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk hidup kekal adanya. Tuhan hanya ingin manusia hidup selamanya. Alkitab telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa ada sebuah rahasia yang berkaitan dengan hal tersebut, yang akan menjaga kelangsungan hidup manusia selamanya. Apa rahasianya itu? Semua pasti tahu, yaitu Tuhan menempatkan sebuah pohon tertentu di Taman Eden yang disebut sebagai pohon apa? Kita dapat melihatnya dalam Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita akan membicarakan pohon yang kedua, yaitu pohon kehidupan. Sementara itu, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat sudah kita bahas dalam pelajaran sebelumnya. Bagi kita yang mungkin belum sempat mengikuti, silakan merujuk pada pelajaran itu untuk lebih jelasnya. Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa agar Adam dan Hawa bisa hidup terus, mereka harus makan dari apa? Dari buah pohon kehidupan. Seperti yang telah kita katakan sebelumnya, Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah bukan dengan sifat abadi. Karena jika manusia pada awalnya sudah diciptakan dengan sifat abadi, maka Tuhan tidak perlu menumbuhkan pohon-pohon yang menghasilkan buah untuk dimakan. Karena jika manusia sudah memiliki sifat abadi, tubuh mereka tidak akan bisa mati. Bahkan tanpa mereka makan pun, mereka tetap hidup selamanya. Tetapi, apakah ini ajaran yang sesuai dengan Alkitab? Tidak, saudara. Nah, bagaimana supaya manusia itu bisa hidup selamanya? Dengan memakan buah pohon kehidupan itu. Dengan kata lain, sumber kehidupan abadi tidak ada dalam diri manusia yang membuat mereka bisa hidup kekal. Tidak ada. Namun sumber hidup yang kekal, hidup abadi yang tanpa mati ada di luar diri mereka, yaitu ada di pohon kehidupan. Jelas? Jika ada yang masih bingung, saya kasih ilustrasi begini. Pohon kehidupan itu seperti charger. Bayangkan handphone, baterainya tidak akan bertahan lama karena sumber kekuatannya bukan di dalam handphone itu, tetapi di luar, yaitu charger. Handphone harus di-charge secara teratur agar tetap hidup. Ini yang terjadi pada manusia. Dalam kata lain, Adam dan Hawa harus datang secara teratur ke pohon kehidupan itu. Besar kemungkinan setiap bulan. Setiap bulan mereka harus mendekat dan makan dari pohon kehidupan itu agar mereka bisa memperoleh hidup kekal, hidup abadi selamanya terus menerus. Mungkin ada yang bertanya,
Dari mana admin tahu bahwa Adam dan Hawa harus datang ke pohon itu setiap bulan? Dari mana kita tahu? Mari kita buka Alkitab kita dalam Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Ketika dunia ini dikembalikan dan dipulihkan oleh Yesus. Yesus katakan kepada kita tentang pohon kehidupan. Mari kita lihat. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada apa kata Alkitab? Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah berapa kali? 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali. Jadi berdasarkan Alkitab, pohon kehidupan itu berbuah 12 kali dalam setahun dan berbuah sebulan sekali. Jadi Alkitab coba menyampaikan kepada kita bahwa minimal Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa harus datang ke pohon kehidupan sebulan sekali. Ketika pohon itu berbuah, mereka memakannya dan seolah-olah seperti di-charge. Seperti itulah keadaan mereka. Setiap bulan Adam dan Hawa datang ke pohon kehidupan itu menerima sumber kehidupan dan energi agar mereka bisa hidup kekal. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa sumber kehidupan manusia tidak ada di dalam diri mereka sendiri, tetapi berada di luar diri mereka, yaitu di pohon kehidupan yang disediakan Tuhan. Dalam tulisan Roh Nubuat mengatakan, pohon kehidupan memiliki kekuatan untuk mengekalkan kehidupan. Selama Adam dan Hawa memakannya, mereka tidak bisa mati. Orang-orang sebelum air bah dapat hidup lama karena menerima kekuatan hidup dari pohon ini yang disalurkan melalui Adam dan Hawa. Karena itu, kita bisa mengerti mengapa di zaman Adam sebelum air bah, orang-orang pada waktu itu hidup sangat lama. Bahkan rata-rata mencapai umur 900 tahun. Ini terjadi karena kuasa atau efek dari buah pohon kehidupan ini masih disalurkan melalui Adam dan Hawa, memberikan kekuatan hidup yang luar biasa kepada keturunan mereka. Namun keturunan demi keturunan, efek dari buah pohon kehidupan ini semakin menghilang atau tidak lagi sekuat sebelumnya. Sehingga di zaman Musa, rata-rata umur manusia hanya sekitar 70 hingga 80 tahun. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Di Perjanjian Baru, kita juga diajarkan bahwa umur manusia itu sangatlah singkat, bahkan lebih singkat dari yang kita bayangkan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi sebagai kesimpulan, manusia tidak diciptakan dengan unsur abadi. Tetapi Tuhan ingin manusia hidup selamanya. Bagaimana cara manusia bisa hidup selamanya? Tuhan telah menyediakan pohon kehidupan sebagai sumber kehidupan yang kekal. Untuk hidup selamanya, manusia harus makan buah dari pohon kehidupan minimal sebulan sekali. Namun setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka diusir dan tidak dapat lagi mengakses pohon kehidupan. Alkitab menjelaskan bahwa jika manusia bisa kembali mengakses pohon kehidupan itu dan memakan buahnya, mereka akan hidup selamanya meskipun telah jatuh
itu dalam dosa. Ini dijelaskan dalam Kejadian 3 ayat 22 mengatakan, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia menghulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Bertemu lagi kita di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.